kita ya sebagai dokter ngelihat vaksin itu teknologi yang keren banget gitu. Lo melindungi lo dari sakit, bro. Vaksinnya pas nggak ada kayak corona, orang pada bingung nyari vaksin. Iya, Ya kan? bener. Kayak mana nih dokter, mana penelitinya nyari vaksin. Pas vaksinnya ada, lu kagak mau vaksin. Selamat datang Sobat Dokwam di channel YouTube Dokter Awam. Ya, hari ini kita datang lagi kolaborasi bareng teman kita, namanya Dr. Muhammad Hanifi. Sama juga sama kita, sama Syafiq, gua sama Syafiq. Beliau ini lulusan FKUI tahun 2016. Nah, tahun 2017 awal dia kabur ke London, ya kan? London ya, betul ya? Namanya London ya? Oh, Oxfordnya beda. Di otak gue Inggris cuma London doang. Cuma London. Sekarang kita mungkin bahas topik yang orang-orang mungkin belum banyak tahu, yaitu yaitu vaksin. Nah, vaksin yang mungkin digadang-gadangkan bagi sebagian orang tuh ya bisa menjadi sebuah konspirasi, ataukah itu ancaman, atau nanti kita bisa Aduh, ini sebagian orangnya siapa nih? Semua orang tuh sepakat bahwa kita perlu vaksin sama ini coronavirus disease 19 ini nih. Nah, sebelum kita nanti spesifik tentang vaksin COVID, kita ada lebih baiknya mungkin Hanifi sebagai pakar molekuler di Oxford ya. Oke, boleh. Menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat vaksin? Kenapa sih harus vaksin? Apa sih maksudnya bisa kita dapat gitu dari vaksin? Gampangnya sih vaksin tuh kayak lu nggak perlu sakit untuk dapat antibody. Jadi kalau orang normal tuh, iya benar. Daripada lu kena penyakitnya dulu, dapat antibody, mendingan ada vaksin. Jadi lu nggak usah sakit terus lu dapat antibody kan, lu kebal, lu nggak bisa sakit lagi ke depannya gitu. Untuk mendapatkan immunity ya, imunitas. Iya, gitu, benar. Selalu ada anggapan gini, Vi. Orang tua gue aja zaman dulu nggak vaksin masih sehat aja sampai sekarang. Kenapa anak gue mesti vaksin? Itu banyak banget yang begitu tuh. Kakek nenek lo yang nggak selamat karena vaksin kagak bisa ngomong sekarang masalahnya. Itu dia. Ya kan? Yang bisa ngomong gitu cuman sedikit yang hidup aja kan. Maksudnya zaman dulu kan, makanya orang angka kematian anak juga tinggi banget zaman dulu gitu. Kalau tanya kakek buyut lo, nenek buyut lo, angka kematian anak tuh jauh lebih tinggi daripada sekarang. Nah, yang nggak selamat itu nggak bisa ngomong kayak buyut gue aja hidup gitu kan, karena kagak hidup gitu. Dan sebenarnya mereka juga kebantu sama kita yang divaksin nggak sih? Atau kita bilang namanya imunitas apa? Kelompok herd immunity ya? Kita bilang. Kawanan. Iya, itu ngebantu orang-orang yang nggak bisa vaksin. Kayak orang-orang yang punya kelainan sistem imun yang emang sejak kecil dia nggak bisa vaksin karena itu kontraindikasi buat divaksin gitu. Kita itu ngebantu ngelindungin mereka gitu. Nah, coba nih Vi, sebenarnya ada juga sobat Dokwam nih ya Dung yang nge-DM kita, Dok, jelasin dong tentang herd immunity. Mungkin kita saja deh Vi, coba Hanifi mungkin kan lebih mengerti gitu gimana sih herd immunity itu. Ya. Jadi herd immunity itu lo bayangin kalau lo adalah orang yang nggak bisa vaksin ya, karena lo punya penyakit tertentu, lo nggak boleh vaksin. Nah, tapi setiap kali lo jalan keluar ke mall, kerja, ke sekolah, ke kantor, semua lingkungan lo, teman-teman lo, itu udah vaksin semua dan mereka imun. Lo, karena mereka imun, mereka nggak punya penyakit kan. Lo yang nggak bisa vaksin, juga akhirnya sehat juga karena nggak ada teman lo yang terinfeksi, nggak ada yang batuk-batuk, nggak ada yang nyebarin virus. Karena teman-teman lo semuanya imun dari vaksin. Itu yang dimaksud herd immunity, imunitas kawanan. Jadi kurang lebih seperti itulah Sodok ya, Sobat Dokwam. Sebutan Sobat Dokwam Sodok sebenarnya. Tapi kan herd immunity itu akan tidak etis nggak sih kalau misalnya dia bukan dapat vaksin tapi dapat penyakitnya dulu? Iya, menurut gue kalau herd immunity bisa dua nih. Bisa lo dapat penyakitnya dengan resiko kematian atau dapat vaksin, ya kan, tanpa sakit dulu udah dapat imunitas. Ya emang kalau misalnya lu mau kena penyakitnya dulu, negara nih, ya paling nggak perlu 60%, menurut penelitian 60-70% orang kena penyakit baru satu negara sudah dapat herd immunity. Ya emang menurut gue negara sudung, ya nggak etis karena yang meninggal korban jiwanya banyak banget dan bisa jadi itu orang-orang yang lu kenal. Nenek lu, kakek lu, neneknya temen sebagainya. Neneknya berarti gebetan lu, neneknya mantan lu. Nah, penting Pak, yang pernah lu datengin ke rumahnya.
Nah, itu penting. Yang itu. pernah ngasih lo buah, sayur ya kan? Nah, iya kan? Berarti gede juga ya, kalau misalnya kita lihat Indonesia kan 270 juta nih, 60% tuh mungkin sekitar 140 juta ke atas, berarti harus terinfeksi dulu baru mungkin sekelompok tuh kebal. Iya, dari 140 juta, death rate dari COVID kan kurang lebih kayak 1% tuh. Berarti Berapa tuh? berarti 14 juta. 1,4 juta yang dead. Tuh, 1,4 juta, gila banget kan? Itu kalau stadion bola tuh, misalnya stadion bolanya 100.000, lu butuh ada 14 stadion bola. Nggak etis sih. Nah, itu isinya pemakaman ya, stadion pemakaman. Itu nggak, menurut gua nggak etis. Ya itu yang itu kan yang jangan sampai kejadian di kita. Iya, benar. Nah, tapi kan ada pilihan lain, Vi. Ngevaksin 140 juta orang. Itu dia, itu pilihan yang kayak didorong terus sama dokter gitu kan, kayak vaksin gitu. Terlepas dari ada yang konspirasi nih, kayak bilang dimasukin chip lah. Makin gokil ya kan teori konspirasinya kan. Ya maksud gue gini sih, sebenarnya terlepas dari konspirasi apa enggak, itu kan terserah kepercayaan masing-masing kan. Orang kan nggak bisa maksa kepercayaan ya. Tapi itu harusnya tidak mengurangi etika kita untuk bilang ya udah sakit aja. Bener banget ya. Lo nggak bisa bilang ya lo mati aja kan, lo nggak bisa bilang kayak gitu kan. Iya. Nah tadi kan udah kita tahu Tuhan Yesus bilang pentingnya vaksin untuk imunitas kelompok dan sebagainya macamnya. Ada nggak sih mungkin di Indonesia nih contoh penyakit yang awal udah hilang atau mungkin udah terkontrol, tiba-tiba karena dia nggak vaksin tuh muncul lagi penyakitnya. Contoh nyata nih biar orang pada ngerti pentingnya vaksin. Kan pernah ada ada outbreak. Ini kalau gue nggak salah polio atau campak gitu. Di Indonesia tuh pernah ada nih outbreak karena orang-orangnya nggak mau vaksin. Jadi menurut gue kita ya sebagai dokter ngeliat vaksin itu teknologi yang keren banget gitu. Lo melindungi lo dari sakit bro gitu. Udah ada vaksin nih, kalau vaksinnya pas nggak ada kayak corona, orang pada bingung nyari vaksin. Iya kan? Kayak mana nih dokter, mana penelitinya nyari vaksin. Pas vaksinnya ada, lu kagak mau vaksin. Nah, itu. Bener. Ya, tapi secara sejarah di dunia ini cuma satu penyakit yang hilang karena teori vaksin ini, cuma smallpox. Sisanya masih ada. Tapi yang lain kan terkontrol. Ya lo nggak lihat orang polio di jalan-jalan nih. Padahal polio tuh nyebarnya lebih parah daripada measles, campak gitu ya. Polio campak itu nyebarnya juga lebih berat daripada corona. Tapi kan lo kagak lihat nih kasus-kasusnya, dan orang-orangnya malah relatif aman lah gitu. Maksudnya jumlahnya nggak sebanyak itu, terkontrol gitu. Iya sih. Mungkin ada juga yang kita juga pernah kita outbreak lagi, ingat gak lo? Indonesia mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2018 outbreak difteri ya? Iya. Nah itu lo mungkin ingat tuh waktu kita koas ya, nyari pasien difteri susahnya setengah mati kan? Bener. Kagak ada nih, gimana kita belajar difteri, nggak pernah lihat pasien difteri karena nggak ada. Karena udah ada vaksin gitu kan. Tiba-tiba ada outbreak difteri, kaget kan semua orang. Bener. Bisa aja orang lagi. Difteri. Ya kan? Jadi waktu itu pas outbreak gue pernah ketemu pasiennya satu. Karena gue nanganin pasien itu, gue mesti minum profilaksis erythromycin, antibiotik ya. 4 kali 1 tablet sehari. Itu mual banget pak rasanya. Kayak bro, vaksin itu teknologi yang lebih keren daripada HP 4G 5G lo gitu dipakai gitu, teknologi yang udah ada gitu. Jangan mubazir gitu ya. Sobat Dokwam nih kan, ya kan. Kalau sobat Dokwam pintar-pintar sih bro, pasti mau vaksin. Iya, yang kalau sobat Dokwam kalau boleh jangan anti-vax lah. Iya. Sebenarnya orang bilang tahun 2021 bakal ada vaksinnya. Tapi 2021. Orang kan selalu gebor-geborin itu kan 2021 akan ada vaksinnya. Tapi vaksin Ebola kan udah ada nih. Dan vaksin MERS-CoV, MERS itu kan setahu gue muncul 2012 ya di Timur Tengah. Ini kan udah 2020, udah 8 tahun, tapi belum nongol-nongol juga. Apa benar 2021 emang akan ada? Sekarang nih gue lihat fasenya itu udah di fase 2 semua nih kurang lebih, fase vaksinnya.
jangankan MERS-CoV atau SARS bro, HIV aja belum ada vaksin ya. Itu outbreak ya tahun 1980. Benar. Kita semua belum lahir. Gue masih dalam perencanaan. Jadi itu udah outbreak HIV sampai sekarang, sampai diperkirakan sampai 2030 itu belum ada vaksinnya. Artinya timeline-nya udah kayak 40-50 tahun gitu. Jadi orang bilang sampai 2021 kira-kira ada gitu, kayak 12 bulan sampai 18 bulan ada. Bisa atau enggak? Menurut gue bisa, tapi perlu sedikit mujizat gitu. Kalau kita berkaca sama riset vaksin sebelumnya, lo lihat vaksin measles, campak ya. Vaksin campak itu pengembangannya 28 tahun. Iya. 28 tahun cuy. Vaksin HPV yang buat kanker leher rahim, kanker serviks, 15 tahun pengembangannya. Jadi kalau lu mau bilang vaksin corona ini dibikin dalam 12 bulan, 18 bulan, kalau dalam kecepatan normal, ya nggak bisa gitu. Tapi ada beberapa cara yang kita bisa ambil, beberapa kita bisa potong jalan lah di sana-sini, dan kita butuh mujizat hoki juga. Bukan nggak mungkin 18 bulan, 12 bulan. Tapi ya kita bukannya pesimis ya, tapi kan kita berkaca pada fakta ilmiah yang ada. HIV belum ada vaksin, kemudian ada juga vaksin yang penyakitnya butuh waktu 20-30 tahun. Ya, jadi maksudnya ya secara ilmiah tetap optimis, tapi ekspektasi juga harus normal-normal saja ya, gitu ya. Dan dengar juga nih yang gue baca sih, nggak tahu nih hoax apa enggak nih. Katanya tuh bahkan vaksin COVID ini tuh nggak dicoba pada hewan dulu ya, bahkan pada langsung manusia. Bener nggak, Vi? Jadi buat beberapa, jadi vaksinnya kan ada banyak nih, yang ngembangin tuh nggak cuma satu kan. Enggaknya sekarang udah ada 5 yang masuk uji klinis, artinya yang udah masuk ke orang, udah dites di manusia. Manusia ya. Emang benar, dan itu bukan hoax ya. Ada satu vaksin yang dikembangin US yang dia ngelengkapin tahap uji hewan untuk ya demi mempercepat gitu, demi mempercepat proses pengembangan. Tapi itu nggak semua dari 5 itu nggak ada uji hewannya. Yang gue tahu di Oxford datanya baru keluar 2 hari yang lalu kalau nggak salah, pakai uji hewan dulu gitu. Baru sekarang udah masuk uji fase uji manusia. Sekarang tuh sebenarnya apa sih tantangan terbesar kalau kita bikin vaksin, terutama secara spesifik COVID ya? Tantangan pertama risetnya, secara garis besar. Tantangan kedua produksinya. Tadi gue ngomong risetnya dulu ya. Kalau dari risetnya, kita kan udah pernah ada epidemi virus corona sebelumnya kan, yang MERS sama SARS itu. Tapi kita belum pernah bikin vaksin dua-duanya. Jadi kita tuh umat manusia nih, kita nggak tahu, kita belum terlalu pintar, kita belum terlalu tahu gimana cara bikin vaksin corona. Kayak virus-virus tipe lain kan virus tipenya beda-beda ya. Virus measles atau virus campak itu tipenya beda sama influenza, tipenya beda sama coronavirus. Nah, coronavirus kita belum pernah bikin vaksinnya sama sekali, jadi itu lebih susah, lebih menantang gitu. Itu riset vaksin uji klinis normalnya tuh bisa makan 3-4 tahun. Tapi kita nggak mungkin bisa kayak gitu karena makan waktu terlalu lama, dan akhirnya jadi lu perlu potong-potong tadi tuh riset vaksinnya. Ini tantangan pertamanya untuk di riset. Tantangan kedua itu produksi. Ternyata produksi itu juga nggak cepet gitu. Kalau lu nunggu risetnya selesai buat produksi, lu akan buang waktu beberapa bulan atau bahkan tahun gitu. Nah karena itu udah ada perusahaan-perusahaan vaksin atau filantropi yang mereka bilang mereka mau start produksi vaksin ya. Gue tahu di Oxford nih kayak ada perusahaan vaksin dari India, sama namanya kalau nggak salah India Serum Institute gitu ya, atau satu lagi AstraZeneca. Mereka udah bilang sebelum uji klinis Oxford selesai, mereka akan di tengah-tengah tuh mereka akan lihat nih kira-kira ada indikasi sukses nggak, ada indikasi kecil ya sukses gitu. Kalau ada sebelum uji klinis selesai, mereka akan mulai produksi vaksin. Berarti ada unsur gambling juga nih, Vi, berarti Vi. Bener banget, emang ada unsur ada resiko yang kita ambil. Kalau gue bilangnya gitu sih. Misalkan gini, tadi lu bilang kita belum punya vaksin buat corona kan.
Tapi kenapa kok yang COVID ini kok sampai benar-benar didorong banget vaksinnya gitu? Apa sih kira-kira? Jadi salah satu faktornya itu karena SARS sama MERS itu sekarang udah nggak banyak kan. Epidemi itu bisa epidemi itu kejadian emang bisa nanti virusnya hilang sendiri atau kita perlu hidup bersama virusnya. Tapi ada juga pandemi yang kayak SARS gitu ya. Tahun 2002 rame, banyak, 2003 rame. Tapi sekarang kita di klinik nggak pernah ketemu pasien SARS gitu kan. SARS sama MERS salah satu alasannya mungkin karena dia nggak nyampe segede corona. Orang juga nggak terlalu panik buat bikin buat bikin vaksin. Ya mungkin kita perlu sampein juga nih dong nih buat sobat Dokom nih dong. Mungkin beberapa sobat Dokom kan ada yang percaya sama konspirasi itu. Nah jadi buat kalian mikir-mikir kenapa kok giliran COVID ini kok sampai digebet-gebetin banget, tapi yang lainnya enggak. Nah itu udah dijawab sama Dr. Hanifi tadi, udah dijawab bahwa ternyata SARS sama MERS tuh hilang kayak sendirinya aja gitu ya. Jadi urgensi atau kebutuhan akan vaksin itu nggak mendesak seperti keadaan yang sekarang. Kalaupun memang orang suka berpikir vaksin itu adalah produk kapitalis yang memanfaatkan adanya penyakit. Jadi orang bikin dulu penyakit ya baru bikin dulu vaksin ya. Menurut lu secara dari segi ilmiah nih, kita nggak ngomongin soal konspirasi ya, karena kan kita bukan elit global. Elit lokal juga bukan. Sebenarnya kalau dari WHO sendiri, itu salah satu resiko pandemi itu bisa terjadi karena virus yang pakai di lab itu bocor keluar misalnya. Itu udah di-acknowledge sebagai salah satu resiko gitu. Tapi ilmuwan itu pas awal-awal bulan Februari itu udah coba ngelihat RNA-nya virus corona buat nentuin ini tuh ada tanda-tanda nggak sih kalau ini tuh di rekayasa di lab atau ada tanda-tanda nggak sih kalau ini tuh bikinan orang. Nah, hasilnya nggak ada gitu. Pakatannya dari dokter dan dari ilmuwan itu adalah ini virus natural yang muncul karena interaksi manusia sama interaksi hewan gitu. Jadi kita perlu analisa genetiknya gitu ya, buat memastikan. Iya. Sama sebenarnya gini sih logikanya, bahwa rekayasa genetik, gue melihat ya teknologi rekayasa genetik yang sekarang lagi dikembangkan oleh kaum manusia, itu belum secanggih apa yang kita lihat sekarang. Mutasi virus itu terlalu canggih. Bener banget. Menurut gue, lu sebagai kaum manusia ini belum bisa membuat virus yang seperti itu. Vaksin itu kan niru virus ya, niru doang loh itu. Vaksin. Bahkan untuk meniru ya dalam tanda kutip MERS-CoV sama SARS aja kita belum bisa sampai sekarang, ya nggak sih? Sampai sekarang kita belum bisa mengengineer virus kayak gue pengen virusnya klinisnya makin berat atau gue pengen virusnya baru lebih cepat. Itu kita nggak tahu caranya gimana. Nah, yang dimaksud dengan merekayasa virus yang bisa dikerjain ilmuwan itu adalah memperlemah virusnya. Buat sobat Dokom yang berpikir bahwa kita sudah sejago itu bikin virus, kita coba mundur lagi ke belakang lah. Bahkan untuk membuat vaksin banyak penyakit di dunia ini kita kewalahan gitu. Oke guys, jadi tadi kita udah bahas seputar vaksin dari mulai secara umumnya, manfaat vaksin, terus sampai mana vaksin COVID ini, kenapa COVID kok digencar-gencarin banget vaksinnya dibanding penyakit lain, termasuk mungkin kita juga menyinggung sedikit konspirasi tadi ya. Udah dijawab juga sama Hanifi. Ya, Hanifi ini dia peneliti handal di Oxford, jadi kita rasa bisa dipertanggungjawabkan. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak buat Hanifi nih yang udah ngeluangin waktu di tengah kesibukan dia berkutat dengan riset di Oxford. Ya moga-moga lu cepat lulus lah, Pin, doktoral ya. Susah kayaknya. Amin.